Siapa bilang Bekasi cuma soal macet dan panas? Begitu matahari terbenam, alun-alun kota Bekasi jadi pusat gravitasi sosial yang paling hidup di kota ini. Dari wisata religi sampai surga kuliner melimpah dan murah meriah. Kita bakal bedah kenapa tempat ini wajib masuk bucket list wisata malam kamu. Alun-alun M. Hasibuan Kota Bekasi di malam hari dikenal sebagai titik paling hidup dan menjadi pusat gravitasi sosial utama di kota ini. Tempat ini menawarkan perpaduan unik antara wisata religi, kuliner, dan ruang publik yang ramah di kantong. Nama alun-alun ini diambil dari sosok pahlawan lokal bernama Mayor Matmuin Hasibuan, sering disingkat M. Hasibuan. Ia adalah seorang kombatan ALRI Angkatan Laut Republik Indonesia yang aktif melawan Belanda di wilayah Jakarta hingga Bekasi selama masa agresi militer. Sebagai bentuk penghormatan atas jasanya, namanya diabadikan menjadi nama jalan utama dan nama alun-alun setelah revitalisasi pada tahun 2022. Mayor M. Hasibuan dimakamkan tepat di belakang Masjid Agung Al-Barkah yang berada di sisi alun-alun. Alun-alun Kota Bekasi terletak di pusat Kota Bekasi, lebih tepatnya di Jalan Pramuka, Kelurahan Margajaya, Bekasi Selatan. Letaknya di tengah kota ini membuat akses ke alun-alun Kota Bekasi cukup mudah dijangkau. Alun-alun Bekasi sangat dekat dengan stasiun Bekasi, sehingga kalian warga Jakarta dan sekitarnya bisa ke alun-alun Bekasi menggunakan transportasi KRL. Kalau dari stasiun Bekasi menuju ke alun-alun Kota Bekasi, kalian cukup jalan kaki ke arah selatan dengan jarak sekitar 600 meteran saja. Untuk yang menggunakan kendaraan mobil atau motor, kalian bisa parkir di parkir resmi di dekat kantor Polres Metro Bekasi Kota. Kendaraan saya parkir di sini. Atau kalian juga bisa parkir di dalam Masjid Agung Bekasi, Masjid Al-Barkah. Untuk motor ada juga parkir di sepanjang pinggir jalanan alun-alun. Tapi sepertinya ini parkir tidak resmi ya, dan cukup beresiko karena terlalu mepet jalan raya dan tidak terpantau dengan baik. Saran saya kalian parkir aja di parkiran yang punya gate seperti parkiran Polres Metro Bekasi atau parkiran Masjid Al-Barkah. Kalau pagi dan sore hari, alun-alun Bekasi dimanfaatkan warga sekitar dan para pengunjung untuk berolahraga karena di sini terdapat beberapa fasilitas yang mendukung olahraga di taman terbuka seperti jogging track dan fasilitas fitness outdoor. Bahkan lapangan terbuka di tengah alun-alun pun dipakai anak-anak muda bermain sepak bola, walaupun memang bukan diperuntukkan lapangan sepak bola. Di sekitar alun-alun Kota Bekasi terdapat beberapa gedung pelayanan masyarakat seperti Masjid Agung Al-Barkah sebagai fasilitas ibadah muslim, RSUD Kota Bekasi sebagai fasilitas kesehatan masyarakat Bekasi, kantor Polres Metro Bekasi untuk keperluan kepolisian dan legalitas kendaraan, serta ada juga kantor Kejaksaan Negeri untuk keperluan hukum dan pengadilan. Saya berkunjung ke alun-alun Kota Bekasi di waktu sore menjelang maghrib malam hari. Kalau berkunjung ke sini malam hari, kalian akan menemukan banyak sekali pedagang kuliner yang berjualan sepanjang jalanan alun-alun Kota Bekasi, sehingga menjadikan alun-alun Kota Bekasi sebagai wisata kuliner di malam hari. Cocok buat kalian yang suka berburu kuliner. Saat ini saya sedang berada di taman yang ada di alun-alun Kota Bekasi, dan kalau malam hari atau maghrib menjelang malam seperti ini ya suasananya. Jadi di alun-alun selain ada ruangan terbuka, di sini juga ada taman hijau-hijauan ya, yang mana di sini sangat rindang, dan juga ada taman bermain anak-anak di sebelah situ ya. Kemudian di sini juga ada tempat untuk duduk-duduk santai. Jadi bukan hanya tempat terbuka saja di alun-alun Bekasi, tapi juga ada taman rindang seperti ini. Buat kalian yang ingin mencari suasana teduh juga bisa ke alun-alun Kota Bekasi. Nah, ini nih, ada yang unik juga di taman ini. Untuk fasilitas olahraga bukan hanya jogging track saja ya, tapi di sini kita bisa olahraga untuk fitness nih.
Nih ya, tuh ada barbel, fasilitas barbel di sini. Kemudian itu tuh lihat nih. Sayangnya kayak saya kesini nih malam ya, jadi agak gelap nih. Tuh kalian bisa olahraga nih. Tuh, wah asik nih, menarik nih kalau kalian ke sini. Bukan hanya sebatas jogging aja, kalian bisa juga latihan beban di sini. Ya cuman kalau tempatnya rame pasti gantian ya. Tuh lihat tuh. Sayangnya kekurangannya di sini itu tamannya itu kalau malam hari nggak ada pencahayaan yang cukup. Kayak seperti ini nih, tuh sayangnya nggak dirawat ya. Tidak dikasih penerangan, kemudian lampu hias juga kurang. Sayang sih, padahal ini taman potensi bagus banget loh. Coba lihat, kita lihat di sebelah situ ya. Nih, tuh lihat tuh, hijau-hijauan kayak gini nih, bagus banget. Cuman nggak kerawat tuh, sampahnya, daun-daun dibersihkan. Ini kalau untuk wisata malam hari harusnya bagus ini. Lampu-lampunya itu juga kalau dikasih hiasan lampu itu bisa kelihatan lebih cantik gitu loh. Lumayan nih, ada tempat sampah udah disediakan di sini. Kemudian ini adalah yang tadi saya bilang, taman bermain untuk anak-anaknya tuh. Tuh. Ya kan? Bagus kan? Karena sekarang maghrib, kita review lanjutnya nanti aja habis maghrib ya. Sekaligus kita lihat-lihat kuliner yang ada di sana. Kita ke masjid dulu. Itu dia Masjid Agung Al-Barkah. Ini adalah Masjid Agung Al-Barkah Kota Bekasi. Masjid ini menjadi pusat wisata religi di sekitar alun-alun Kota Bekasi. Alun-alun ini tidak bisa dipisahkan dari keberadaan Masjid Agung Al-Barkah yang merupakan salah satu masjid tertua di Indonesia. Selain untuk tempat ibadah sholat, di masjid ini banyak agenda kegiatan keagamaan yang sering dilakukan dan mengundang banyak masyarakat umum untuk hadir di kegiatan tersebut. Masjid Agung Al-Barkah didirikan pertama kali pada tahun 1890 di atas tanah wakaf milik Haji Bahrom oleh Haji Abdul Hamid. Selama masa revolusi fisik, masjid ini berfungsi sebagai pusat komando strategi bagi para pejuang kemerdekaan, termasuk pahlawan nasional Kiai Haji Nur Ali. Bangunan ini telah mengalami beberapa kali banyak renovasi besar, terutama pada tahun 2004 sampai 2008. Hingga menjadi ikon megah Kota Bekasi dengan 4 menara setinggi 35 meter. Oke, sekarang sudah selesai sholat maghrib dan saya langsung keliling aja menyusuri alun-alun Kota Bekasi di malam hari, dan kita akan cari kuliner apa aja yang ada di Kota Bekasi. Jadi sekarang saat ini saya sedang berada di Jalan Raya di samping Masjid Agung Bekasi, dan di sini ini adalah tempat banyak orang jualan makanan. Dan lokasinya itu posisinya pas ada di samping-samping jalan raya ya. Jadi jalan raya di sini ini mengecil ukurannya, lebarnya, karena ditempatin oleh orang-orang penjual makanan di alun-alun Bekasi. Dan kalau kondisi seperti ini jadi cukup macet ya. Dan ini dia adalah makanan-makanan yang ada di Kota Bekasi, yang ada di alun-alun Kota Bekasi. Pedagang kuliner paling banyak membuka dagangannya di sekitar pinggiran jalan sebelah barat alun-alun Bekasi, sebelah Masjid Agung Al-Barkah. Sedangkan untuk jalanan sisi timur sekitar RSUD Kota Bekasi, pinggir jalanannya banyak dipakai untuk parkir kendaraan motor. Kalau kalian keliling berburu kuliner di jalanan ini, kalian harus hati-hati karena jalanannya jadi satu dengan jalan raya. Apalagi akibat dari penyempitan ruas jalan oleh pedagang,
menjadikan jalan raya sekitar ini macet dan mepet banget dengan pedagang-pedagang. Kuliner yang dijajakan di sini sangat banyak macamnya dan bervariasi. Mulai dari jajanan kuliner khas lokal, khas Nusantara, sampai kuliner-kuliner negara lain. Mulai dari jualan kerak telur, cilok, bakso, pecel ayam, sate, sampai Korean food, makanan Arab, bahkan steak pun juga ada loh di sini. Pengunjung bisa makan di tempat, namun tempat yang disediakan adalah trotoar yang ditutupi terpal atau spanduk bekas. Trotoar diubah menjadi tempat duduk pengunjung seadanya. Lumayan nyaman buat makan di tempat, tapi mengganggu pengguna jalan kaki karena trotoar pejalan kaki diambil alih fungsinya jadi tempat duduk pembeli oleh para pedagang kaki lima. Saya itu ada tusuk-tusukan banyak, itu kayaknya apa, sate atau rebus-rebusan. Kita maju ke depan aja deh, kita coba beli sesuatu di depan itu. Agak susah nyebrangnya ya. Bang, ini apa bang? Yang ini kita jajanan Korea Kak. Jajanan Korea. Rebus ya? Nah, ini bisa suki, bakar, goreng. Oh, bisa bakar. Kalau yang ini? Khusus bakaran Kak. Ini khusus bakaran ya. Oh. Ini apa bang? Yang itu udah koci, paha ayam filet. Ayam filet. Ini cumi kepala. Berapa ini? Yang cumi kepalanya 20, yang kocinya 20. Satu ini 20 ya? Iya, satu tusuk 20. Oh, satu tusuk ya. 20. Ini bakar ya? Ini bakar. Ini bakar ya. Kalau yang ini rebus ya? Ini bisa rebus, bisa bakar ya. Oh. Harganya ini semua ya? Oh, ada ini berapa ya? Komplit juga ya. Ini berapa kali ini? 20.000 Kak. Ini 20 semua. Yang ini 20, ini 25. Ini 25. Cumi dagingnya 30. Ini cumi daging 30 ya. Iya. Bakar ya? Bakar ya. Kuahnya apa, Bang? Ada kuah tom yum sama kuah kaldu Kak. Favoritnya kita ada di tom yum. Tom yum ya, tom yum sama kaldu. Kalau ini isi tambahnya ya, berapa Iya, gini nih? Ada mie udon, ada mie instan. Udon berapa udon? Udonnya 15, mie instannya 5.000. Bisa 5.000, udon 15. Ini terusan. Nah, yang ini ayam, ini juga dibakar ya. Bisa dibungkus ya, Bang ya? Bisa Kak. Boleh deh, satu deh. Ini kepala cumi ya? Cumi, ya. Kepala cumi. Satu. Terus apa lagi ya? Daging cumi. Ini berapa ini tadi? 25 ya. Ada bakso yang sosis sama 25. Kalau yang full daging dia 30. Oh, full daging ya 30. Yang mana ya? Ini paha. Ya, itu paha yang berat aja lebih gede daripada yang sedang. Oh. Ini satu deh. Ada yang lain nggak Pak? Apa lagi ya? Saya mau suki-sukiannya. Sukiannya nih. Udah itu aja deh Bang. Totalnya jadi 40.000, pembayarannya mau tunai atau QRIS Kak? Apa ya? Bisa kiris ya? Bisa QRIS, bisa Bisa tunai. kiris, bisa tunai ya. Kita sudah pesan sate bakar, kepala cumi sama filet paha ayam. Kita cari cemilannya, apa ya enaknya cemilannya? Ada apa aja ini? Ada takoyaki, es durian. Oh, ini ada es durian. Waduh, kayaknya kita kalau jalan di sini ini harus hati-hati karena samping jalan raya dan mepet lagi. Satu aja. Ini udah ujung ya. Balik sana aja lah. Aduh, cari apa ini ya? Kira-kira yang enak ya, camilannya ya. Lagi pengen yang gurih. Yang gurih ini apa ini? Camilan ringannya. Ini nasi ayam berat ya. Waduh. Bang,
Waduh, lontong lobster. Yang lobster yang mana, Bang? Ada cumi udang ada. Oh, lobster enggak? Ini nggak ada. Cumi udang ya? Yang mana cumi? Yang udang mana? Ini cumi. Berapa ini satunya? Cumi udang iga 15. Satunya 15. Kalau yang Cumi udang 15, kalau yang iga 20.000. yang iga yang mana? Iga ini. Oh, ini ya. Oh, iya iya iya. Kalau ini apa, Bang? Kok bedain? Ini ada keju, mercon, urat. Keju, mercon, urat ya. Ya. Berapaan kalau ini satunya? Kalau itu 7.000-an. 7.000-an. Oh, boleh coba deh, Bang. Ini apa ini? Itu daging cincang, urat sama mercon. Sama mercon. Oh. Yang jumbonya. Enggak bungkus. Enggak, maaf ya, maaf. Bisa bungkus ya, Bang ya? Kenapa? Bisa bungkus ya. Ini deh, Bang, apa? Yang cumi. Bentar ya. Cumi udah tadi. Ini apa ini tadi? Urat ya? Urat, daging cincang sama mercon. Oh. Maksudnya di dalamnya ada Daging cincang ada cabenya. ada yang Semuanya ada cabenya. Waduh, pedas berarti ya. Kalau yang mercon ada cabenya, kalau yang daging cincang enggak. Oh, yang daging cincang aja, jangan yang mercon, Bang. Ah, satu sama keju ya. Bang, kalau kuahnya dipisah bisa, Bang? Bisa ya? Kuah dipisah deh, Bang. Jadi daging cincang sama apa ini tadi? Ya, keju. Ini iga ya. Waduh, iga ada tulangnya. Udah ada tulang tapi daging bentar. Ini iga ada tulangnya. Oh, panas. Sama ini deh, Bang. Apa? Jamur ya? Jamur kuping. Ini tadi apa? Urat. Urat. Oh iya sih urat tuh. Kalau ini kecil-kecil ini berapa nih kalau yang kecil-kecil ini? 2001. Nah, ini botol. Mau yang mana? Oke deh. Daging Ini cincang. dipisah ya itunya. Daging Daging cincang yang nggak pedes ya. Satu. Terus ini satu. keju 1, Ya, keju satu. Ini satu. jamur 1. Jadi berapa itu dah totalnya? Ini 39. Kecil. Ini berapaan? Tahu 3. Tahu 3.000. Kecil apa? Enak apa ya? Urat. Ini mercon pedes ya. Pedas. Kalau ini polos. Itu telur puyuh. Telur puyuh. Apa ya enaknya ini? Udang ya, ini udang ya. Nah, itu udah Boleh ini deh. Ini berapa tadi? 15. 15 jadi berapa? Anu aja ya, Bang ya, dipisah aja ya. Bang. Dipisah, oke. Ya, jadi satu ini. Kuahnya dipisah kuahnya, tambahin aja. Sambal sausnya dipisah. Sambal sausnya ya dipisah. Niatnya cari camilan tapi dapatnya makanan besar. Gak apa-apa deh, nanti kita makan aja. 25. Bungkus aja, Bang ya. Sambal 7 jadi 54. 54 ya? Iya. Oke. Iya. Sudah dapat bakso alun-alun Kota Bekasi. Isinya macam-macam. Sekarang kita cari yang kepending tadi ya. Cari camilan, snack. Apa ya? Aduh. Kok masih belum nemu yang cocok ini. Ada sebelah prasmanan. Oh, biasa.
Masih ini dia sate-sateannya ya, makanan Korea Jako. Mantep. Nanti di unboxing di rumah aja deh, kayaknya banyak banget nih. Sekalian bisa makan sama keluarga. Oke. Masih belum dapat camilan yang cocok. Camilan gurih kayaknya ini dua-duanya udah makanan gurih semua ya. Camilan manis aja kali ya. Bang, Yasuke. Siapa? Ada topping apa aja, Bang? Yasuke ada yang mozzarella, ada yang biasa, Bang. Mozzarella berapa? Yang mozzarella 25, kalau yang biasa 10.000. Kalau yang keju ini? Iya, itu keju biasa. Keju biasa 10.000 ya. Keju aja lah. Keju biasa aja deh. Keju biasa. Iya. Sama aja. Ini apa ya? Siap. Mari. Kalau ini di area samping alun-alun yang lapangan terbukanya ya. Jadi di sini juga di pinggir jalan banyak banget orang jual makanan juga. Jadi bisa dibilang alun-alun ini selain taman terbuka juga wisata kuliner. Sangat lengkap banget di sini. Mau beli apa aja, mulai dari yang makanan besar, camilan sampai minuman pun juga ada. Bahkan mulai dari yang lokal, khas Nusantara sampai yang khas Korea yang saya beli ini tadi. Dan saya camilannya nggak jadi yang gurih karena udah beli makanan gurih. Belinya Jasuke. Tuh kan, ada jual minuman juga, roti bakar. Wih, gila sih. Ini kalian yang warga Bekasi atau mungkin sekitaran Bekasi, Jakarta, coba deh ke sini. Wisata kuliner khas Bekasi. Ini juga ada di sini sama kayak yang tadi ya. Ini sama bukan? Oh, beda ini, beda tapi sama. Beda istilahnya, beda menjual, beda brand lah. Tapi yang dijual sama. Nah, ini juga ada angkringan. Jadi kalau malam hari di tengah alun-alunnya ini steril ya, nggak ada isinya untuk orang jualan. Kalau dulu waktu sebelum pandemi di sini ini banyak sekali orang jualan di dalam. Kemudian juga masih tanah, belum paving. Kalau sekarang udah steril. Paling dipakai untuk anak-anak main di lapangan itu ya. Bisa dilihat itu di jauhan sana itu. Itu anak-anak mainan yang terbang kayak baling-baling itu. Kemudian di sini ini terang. Oh, di sini juga ada wahana sewa mobil-mobilan itu di depan itu. Itu sewa mobil-mobilan. Jadi taman di sini ini, di alun-alun ini nongkrongnya kita itu hanya ada di taman dan juga di jalanan di luar alun-alun pinggiran, dan wisata kulinernya ada di sepanjang jalan ini. Jadi jalanan yang ke mana? Ke arah Masjid Agung Bekasi. Kalau ke sana terus nanti ketemunya itu adalah stasiun Bekasi. Sedangkan kalau di sebelah sana itu dipakai untuk orang-orang parkir motor. Nggak tahu ya bisa dibilang liar atau bukan, tapi itu parkir motor pinggir jalan. Oke, saya sudah keliling, udah berburu makanan. Sekarang waktunya nyamil Jasuke dulu. Ini dia Jasukenya ya, 10.000. Ini dia Jasukenya. Oh, kejunya banyak dan SKM-nya juga. Waduh, banyak banget SKM-nya nih. Oh, banyak banget SKM-nya, manis banget ini. Oke, kita makan dulu. Habis ini, habis makan, muter sebentar langsung pulang. Parkirannya ada di sebelah sana. Parkir saya tadi di daerah parkir yang dekat kantor polisi itu ya. Ini dia kalau sudah mateng.
sate Koreanya. Yang ini itu kepala cumi, kemudian yang ini itu adalah paha ayam filet. Dan ini baksonya ya. Tadi udah lihat sendiri kan isinya apa aja, banyak kan. Ada bakso udang, kemudian bakso urat juga ada bakso keju ya. Oke, sudah sampai rumah, waktunya bersih diri makan. Itu tadi adalah video jalan-jalan saya ke alun-alun kota Bekasi. Wisata kuliner dengan berbagai macam jajanan kulinernya yang sangat banyak adalah nilai plus dari wisata alun-alun kota Bekasi, sehingga patut dipertimbangkan untuk kalian berkunjung ke sini. Dijamin puas sampai bingung mau jajan apa, saking banyaknya variasi kulinernya dan juga murah-murah terjangkau. Kesimpulannya, alun-alun Bekasi adalah perpaduan unik antara religi, kuliner, dan ruang publik yang hidup. Cocok banget buat kalian yang cari tempat nongkrong low budget. Jangan lupa tetap waspada dengan barang bawaan kalian ya. Jadi kapan kalian main ke Bekasi? Oke, demikian video jalan-jalan saya kali ini, wisata ruang publik, taman terbuka, dan wisata kuliner di alun-alun kota Bekasi. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa share kepada teman kerabat kalian yang butuh referensi wisata malam, wisata kuliner di kota Bekasi. Jika kalian suka videonya, like, dan jangan lupa berikan masukan untuk video lainnya di kolom komentar, atau sekedar berbagi pengalaman di alun-alun kota Bekasi. See you next video, bye-bye.